Bismillahirrahmanirrahim wa anhu qala. Dan dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina, barang siapa yang lewat dengan sesuatu min masajidina, dari masjid-masjid kami, au aswaqina, atau pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun, dan dia membawa atau bersamanya itu anak panah, fal yumsik, maka hendaklah dia menyembunyikannya, au liyaqbid, atau memegang, ala nisaliha, atas ujungnya, bikabbihi, dengan telapak tangannya, ayyusiba ahadan minal muslimin, agar supaya tidak melukai salah seorang dari orang muslim, minha, daripadanya, bisyai'in, dengan sesuatu tersebut. Maksudnya hadis muttafaqun alaih, ittifaq Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya hadis di sini menjelaskan tentang apabila kita lewat dari tempat-tempat yang ramai seperti pasar atau masjid, terus kita itu membawa panah atau senjata tajam di sana, kita itu disuruh menyembunyikannya agar supaya tidak melukai orang muslim. Sama halnya di sana kita itu harus menjaga lidah kita, karena dulu Ustaz Mujibur Rahman pernah berkata, lisan itu ibarat panah atau pedang, itu bisa melukai seseorang. Lisan, makanya di sana kita harus disuruh menjaga lisan kita supaya tidak melukai seseorang. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dan hadis dari Nu'man bin Bashir, moga-moga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina bid dawadihim, perumpamaan seorang mukmin pada saling mencintai, wa tarahumihim, dan saling mengasihi, dan mereka saling mengasihi, wa ta'atufihim, dan laksana mereka, mathalul jasadi, seumpama satu jasad, idza shtaka, apabila salah satu anggota menderita sakit, minhu, daripadanya jasad tersebut, wa ta'atufihim, tadi apa tuh? Dan laksananya bukan masih sama, tawadihim, tarahumhim, wa ta'atufihim, saling iba ya, iba itu masih sama kasih sayang. Dan wa ta'atufihim, dan saling iba atau kasih sayang. Mathalul jasadi, itu seumpama satu jasad, idza shtaka minhu, apabila salah satu anggota menderita sakit daripadanya, udwan tada'alahu sa'irul jasad, maka yang lain ikut terdorong, bisahari, dengan begadang, untuk begadang, wa humma, dan menderita demam. Muttafaqun alaih, hadis ini ittifaq Bukhari Muslim. Maksudnya hadis di sini, apabila perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seumpama itu satu jasad. Apabila yang lain menderita sakit, maka yang lain itu juga merasa sakit atau terdorong untuk begadang atau menderita demam. Maksudnya di sini kita itu disuruh menjenguk orang yang sakit atau menjaganya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, moga Allah meridainya, beliau berkata,
qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan. Telah mencium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Hasan ibni Ali bin Ali radhiyallahu anhuma. Moga-moga Allah meridai keduanya. Wa indahul Aqra, dan di sisi Nabi itu Aqra bin Harith bin Habis. Faqala al-Aqra, maka telah berkata Aqra, innali asyratan minal walad, sungguhnya bagiku asyratan minal walad, 10 daripada anak, ma qabbaltu minhum, tiada aku pernah mencium dari mereka ahadan satupun. Panazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memandang kepada Aqra bin Habis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, Man la yarhim la yurham. Siapa saja yang tidak mengasihi, maka dia itu tidak akan dikasihi. Maksudnya di sini kita itu dianjurkan untuk mengasihi sayang kepada anak kita, supaya Allah juga mengasihi sayangi kita. Karena di bawah di sana atau kita itu dianjurkan untuk mengasihi atau mengasihi sayangi manusia, supaya Allah juga mengasihi sayangi kita. Sebagaimana hadis yang dibawa di sana, man la yarhamun nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak mengasihi sayangi manusia, maka dia itu tidak akan dikasih sayang oleh Allah. Wa anna muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa anna Aisyah radhiyallahu anhu qalat, dan dari Sayyidina Aisyah, moga-moga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, qadiman nasun minal a'rabi, telah datang beberapa orang-orang minal a'rabi dari Arab Badui, ala Rasulillahi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka bertanya, aduqabbiluna sibyanakum, apakah kalian suka mencium anak-anak kalian? Faqala na'am. Terus Faqala na'am, iya. Qalu, maka mereka berkata, lakinna wallahi ma nuqabbilu, akan tapi demi Allah, ma nuqabbilu, tidak pernah kami tidak pernah melakukannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allah, akan celaka kalian in kana Allah, jikalau Allah naza'a min qulubikum, jikalau Allah mencabut dari hati kalian rahmah, yaitu rasa kasih sayang. Muttafaqun alaih. Hadis ini ittifaq Bukhari Muslim. Maksudnya hadis ini kita itu disuruh mengasihi sayangi anak-anak kita, supaya ada anak adik, supaya Allah tidak mencabut rasa kasih sayang itu dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wal ma'ab. siapa nama ibu dari anak-anakmu rencananya? Salimah.